podo. Harusnya sama, panjenengan lihat LDI, sami Allahu liman hamidah jawab bareng Robbana walakal ham. Karena yang di situ kitabnya sama, kita tuh tidak sama. Kadang-kadang kita mengambil mubalak-mubalak yang tidak mengerti Muhammadiyah. Akhirnya menyampaikan satu keputusan fikih, padahal di fikih itu sudah dibahas di tarjih. Nah yang sendakep lagi itu sudah dibahas di kitab tarjih. Tidak begini tapi kembali lagi. Kalau gini kan sendakep ala sudur, atas dadanya, tidak ada gitu. Kembali kepada keadaan semula, dipahami oleh ulama Muhammadiyah itu turun ke bawah. Nah ini kalau kita sama kan bagus. Salamnya misalnya sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing Assalamualaikum warahmatullahi. Ana sing Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah yang direkomendasikan oleh tarjih apa? Yang direkomendasikan oleh tarjih adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Nah ini kalau kita sebagai pribadi di dalam organisasi ya itu. Itu ada hadisnya, walaupun ada hadisnya, semua ada hadisnya. Kita nak hari raya takbirnya berapa kali? 2 kali. Nah, yang 3, apa tidak ada hadisnya? Ada. Tetapi direkomendasikan oleh majelis tarjih pakai 2 karena dianggap itu yang terkuat. Itu loh. Jadi kita beramal itu sudah mengerti di atas ilmu gitu. Nah gini-gini kan juga penting ya, sampaikan sedikit-sedikit Muhammadiyah ini loh. Kalau saya ini sebenarnya ya guru ke Muhammadiyah sebenarnya. Saya ini punya ijazah ke Muhammadiyah juga. Lah itu terkait dengan evaluasi kita tentang pandangan Islam ini, panjenengan bisa lihat di dalam Quran, dalam HPT itu ada. Saya enggak upah, saya agak banyak soalnya. Saya enggak begitu, tapi intinya ngerti. Tapi kalau kita pelajari di dalam dunia kampus, ya karena saya ini dulu termasuk juga muridnya Pak Sa'ad. Ya. Pak Sa'ad itu dulu mengajar tafsir Quran. Saya waktu menjadi mahasiswanya di S2 itu tafsir Quran, bagaimana memahami ayat-ayat Quran ini. Nah ayat-ayat Quran ini kalau dunia kampus itu cara melihat agama itu disebut studi agama. Nah kalau studi agama itu belajarnya ada 2 metode. Metode pertama itu namanya metode normatif. Yang metode kedua historisitas. Nanti kalau sudah panjenengan tahu ilmu ini, panjenengan tahu orang itu beragama enggak metode apa kita tahu. Karena kita punya ilmu. Ya. Normatif itu mempelajari agama dari sumber teks agama itu. Kalau kita kepingin belajar misalnya belajar tentang Buddha, yang ini dipelajari kitabnya Buddha. Kita belajar agama Nasrani, kita pelajari kitabnya Nasrani. Kalau kita kepingin mempelajari Islam, yang dipelajari kitabnya Islam. Apa kitabnya Islam? Ya Quran dan hadis itu. Karena itu mengacu kepada Rasulullah, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Yang dimaksud sunnah sini adalah bukan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak berdosa, bukan itu. Kalau itu adalah sunnah menurut ulama hadis. Tapi dalam pengertian sunnah tadi adalah apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad, berarti disimpulkan hadis, berarti Quran dan hadis. Maka kalau kita pelajari Islam dengan menggunakan kitab itu, dengan Quran dan hadis itu, akan kita jumpai 3 ajaran besar. Pertama masalah akidah. Akidah itu
berbicara masalah keimanan. Jadi pelajaran yang diajarkan oleh para nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad itu satu, yaitu keimanan. Keimanan kita harus tauhid. Nah, tauhid ini cabangnya banyak. Misalnya tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini tauhid yang mengakui dan mengimani bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Adanya perputaran bumi, bulan, matahari yang menggerakkan Allah. Nah, dengan gerakan-gerakan itu timbullah siang dan malam. Nah, siang dan malam ini ternyata adalah kehidupan untuk kita. Umpama planet-planet tadi tidak mau bergerak, urip, wis gak gelem mubeng, apa yang terjadi? Kalau pas tak jam 1 awan terus mogok gak gelem, timbul panas yang luar biasa terus menerus. Ya nek sedina, nek kira-kira setahun gosong kita itu. Ya mungkin banyak kebakaran dan sebagainya. Berarti adanya siang dan malam tadi adalah kasih sayang Allah kepada kita. Diberi kehidupan cuma kita nggak merasa. Wong kita itu tiap engsel-engsel dikei uli, saya iso gerak, motoe kayak air, saya iso kedip-kedip. Mau gak iso kedip meliling terus ini bahaya. Ngene kapane kudu turu enten tondo niki kayak alat otomatis jenenge ngantuk. Mau gak ono alate panjenengan pas nyopir. Moro-moro ngantuk turu dalam kecelakaan akeh. Nggih. Ereng didepno menisor mau mudik udan mlebu banyu. Nggih. Mboten kerasa kita itu diberi kebaikan oleh Allah. Nih. Ada lagi namanya tauhid mulukiyah. Tauhid mulukiyah itu tauhid yang mengakui dan mengimani bahwa Tuhan Allah itu adalah raja di raja. Tiap hari kita baca Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Kalau Allah itu sebagai raja, maka pasti mempunyai aturan. Ya. Aturan untuk manusia itu bisa berupa dalam kitab Quran. Maka kalau kita beriman, bertauhid mulukiyah, maka kewajiban kita mentaati aturan Allah itu. Okay. Kalau kita tidak mentaati, ya tauhid kita terkait mulukiyah tadi masih dipertanyakan. Nah, itu kewajiban kita untuk mentaati peraturan-peraturan Allah di dalam Al-Qur'an ini. Nah, setelah kita pelajari tadi Quran dengan tauhid tadi, muncullah namanya akidah tadi. Nah, jangan sampai kita itu melakukan kebalikannya namanya syirik. Nah, dalam Muhammadiyah dipahami sebagai memberantas penyakit TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Bukan TBC yang vaksin nggih. TBC vaksin ini muga-muga aja ana maneh. Sing jilid 2 medeni wong niku. Itu karena apa sih? Mereka itu merusak. Kok menurut Bill Gates itu. Bill Gates itu kan orang Yahudi nih. Dulu yang vaksin ya Bill Gates. Biyen Menteri Kesehatan ya pancet. Menteri Kesehatan zamannya Jokowi ya iku, saiki zaman Prabowo ya iku. Makanya dia bekerja sama pancet. Lah ini bahaya. Wong kok negarane di Amerika gak gelem nerima vaksin iku, Indonesia kok gelem. Semoga-moga selamat. Nomor 2 ditemukan tadi pelajaran yang tentang studi Islam tadi. Nomor 2 tentang syariah. Nah, syariah ini jadi masalah. Syariah itu jalan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Lalu hubungan manusia dengan manusia. Itu masuk kategori syariah. Lalu hubungan manusia dengan Allah itu disebut hablum minallah. Meliputi apa? Salat, puasa, haji. Itu masuk kategori hablum minallah. Ada yang hablum minanas. Hablum minanas ini banyak masalah. Nah, kita kan kadang nggak ngerti.
hablum minan nas itu misalnya infak. Infak itu kan sosial. Kita akan berhubungan dengan sesama manusia. Itu kalau di Indonesia itu diterima. Maka terbentuklah namanya Basnas. Ya. Tapi yang lain-lain tidak mau. Loh, apakah ada yang lain-lain? Ada. Salah satu contoh. Hukum-hukum tentang bernegara. Ini yang tidak ada. Tidak diterapkan maksudnya. Hukum-hukum tentang pidana. Hukum-hukum tentang perang damai. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu diatur di dalam syariah yang namanya hablum minan nas. Nah, coba jangan baca ya. Kira-kira hubungan hukum-hukum itu untuk yang Allah tetapkan supaya berhukum dengan hukum Allah itu panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 5 ayat 48 sampai 50. Jangan baca Indonesianya aja cepet. Surat 5 ayat 48 sampai 50. Dan kami telah turunkan kitab Quran. Nggih. Dengan membawa kebenaran. Nggih. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, itu nggih. Maka putuskan perkara mereka itu menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Ya Quran tadi kan. Ya, Allah menurunkan Quran itu. Berarti Allah perintahkan supaya memutuskan perkara itu menurut Quran. Lanjut. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jangan mengingkari dengan kebenaran yang telah datang kepada kita semua ini. Lanjut. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Yeah. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Yeah. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Yeah. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Yeah, lanjut. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Lanjut. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, coba. Hendaklah kamu memutuskan perkara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Turunkan oleh Allah itu apa? Quran itu loh. Lanjut. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Yeah. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Yeah. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Lanjut kurang satu. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Nah, bagi orang-orang meyakini. Ya, kita kan nggak menyadari hukum Allah ditolak, tapi kita senang hukum siapa? Belanda. Hukum yang dipakai di Indonesia itu hukumnya Belanda. Ya enggak? Lu asli ini. Tapi orangnya juga nggak senang dengan hukum Islam. Nah, makanya ada skenario orang itu supaya tidak senang kepada Islam. Nah, seharusnya kita banggakan keislaman ini. Kenapa hukum Belanda itu siapa? Penjajah plus Kristen. Kita senang, kita rela dengan itu. Karena sing protes. Nah, hukum Islam kita terapkan, kita tawarkan, wah dituduh macam-macam. Artinya apa ini? Kalau kita terapkan agama itu betul, kita mesti berhadapan dengan aturan pemerintah. Tapi kalau tidak kita terapkan, kita berhadapan dengan Islam. Kan begitu. Jadi maju kena, mundur kena.
Nah, padahal akhirnya dengan seperti itu orang yang tidak bisa mengetahui jalan keluarnya akhirnya milih-milih ayat usike ayat 3 aman ayat 3. Itu yang terjadi. Itu namanya mengkufuri sebagian isi kitab dan mengimani sebagian isi kitab. Lah kalau sudah seperti ini Allah berikan ancaman. Nanti akan saya beri solusi supaya tidak melanggar aturan negara juga tidak melanggar Islam. Ini paham yang luar biasa sebenarnya. Panjangkan akan aman nanti. Oke. Nah orang yang memilih-milih ayat itu di dalam Quran surat 2 ayat 85 disebutkan ini. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu semua membunuh dirimu. Loh kok saya membunuh diri ya ceritanya? Ceritanya begini. Ini menyerangkan kejelekan Yahudi. Yahudi itu punya kelompok. Sebagian Yahudi itu punya sekutu orang kafir. Nah, sebagian Yahudi yang lain juga punya sekutu orang kafir. Nah, orang kafir ini kelompok orang kafir ini sedang berperang. Nah, karena sekutunya Yahudi ikut perang. Lah karena ikut perang tidak bisa terhindarkan Yahudi dan sesama Yahudi saling membunuh. Padahal dilarang membunuh sesama Yahudi. Lah ini yang disebut mengkufuri. Nah menurut kita kayak duduk agama. Munggu Allah agama. Karena paham agama kita itu kan 5 item. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Neka di dalam itu dianggap bukan agama. Tapi coba kita lihat. Perkara ngono jadi masalah. Akhirnya saling membunuh sesama Yahudi. Inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai mengkufuri sebagian isi kitab. Tetapi ketika mereka itu tertangkap sebagai tawanan, ada kewajiban untuk menebus. Dan itu dilaksanakan. Nah ini yang disebut sebagai mengimani sebagian ayat. Maka Allah katakan, afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu kafir kepada sebagian kitab dan iman kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati dan pada hari kiamat yuraduna mereka akan dikembalikan ila asyadil azab pada seberat-beratnya siksa. Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Coba. Ya waktu itu ada man, maka barang siapa berbuat seperti itu, akibatnya seperti yang ditunjukkan Allah tadi itu. Yang berat jadi kita itu. Makanya kita perlu ilmu itu supaya kita itu dalam berislam tidak menyalahi aturan undang-undang, juga sebagai warga negara yang tidak langgar Islam. Itu penting. Nah, akibat-akibat tidak bisa jalan keluar itu tadi akhirnya juga tidak berani menyampaikan agama apa mestinya. Sehingga agama yang dibahas cuma itu aja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang lain-lain seperti begini jarang. Mungkin ya tidak tahu ada orang enggak yang menyampaikan seperti ini. Ya. Kalau menyembunyikan lebih parah lagi. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab. Artinya berarti menyembunyikan isi kitab, menyembunyikan agama. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah
dan akan dilaknat oleh semua orang yang melaknat. Loh, yang menyembunyikan dilaknat. Ini banyak orang menyembunyikan agama begitu. Contoh misalnya, ojo ngomong politik no, masjid, politik itu kotor, banyak. Ajaran agama gak ono mengajarkan kekerasan. Saya sudah tahu orang ngomong itu loro badane gak ngerti atau ada tendensi politik. Jadi tidak berani menyampaikan agama itu apa adanya. Nah kita sampaikan agama itu apa adanya. Solusinya saya berikan, gak usah khawatir. Itu tadi ancaman-ancaman. Surat 2 ayat 159 sampai 163. Itu ceritanya seperti itu sampai orang itu tobat. Kecuali orang yang mau tobat. Yang tidak kena laknat itu orang yang mau tobat. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang tobat terus mengadakan perbaikan dan menjelaskan agama itu. Faulaika atubu alaihim, maka aku terima tobatnya dan akulah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Itu panjenengan bisa lihat di situ nanti sampai 163 itu menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan agama, bahkan orang yang kafir yang mati dalam keadaan kafiran itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh seluruh manusia. Lebih parah lagi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu dan mereka tidak diringankan daripadanya siksanya dan mereka tidak diperhatikan. Apa ini sakjane iki banyak mengenai siapa? Banyak mengenai mubalik. Mubalik itu rata-rata tidak berani ngomong itu ya karena solusinya nggak ada. Mesti nyengitno. Karena apa? Agama itu ada itulah dulu. Syariah hubungan manusia dengan manusia itu meliputi itu tadi. Nah itu jarang dikaji. Ya, ini sudah kereng didik tapi ini. Tapi panjenengan jaya ono ilmune sing siji. Nah ini nanti insyaallah tanggal 20 Juli itu saya diundang ke Madura ya. Mintanya materi ini. Mintanya materi bagaimana menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam dan bagaimana menjadi muslim yang baik yang tidak melanggar undang-undang negara. Itu angel. Ya. Nah, solusinya begini. Solusinya ini tasik suwe ta mboten iki.